Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang masalah al-ghusl atau mandi. Hadis yang sudah kita bicarakan kemarin menunjukkan bahwasanya seseorang yang junub boleh langsung tidur padahal dia belum mandi, tetapi memang lebih afdalnya dia mandi terlebih dahulu atau wudu terlebih dahulu. Tapi seandainya tidak mandi dan tidak wudu, tidak mengapa apabila kadang-kadang dilakukan. Kita lanjutkan sekarang hadis 119 dalam kitab Bulughul Maram. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, adalah kebiasaan Nabi idza ightasala, apabila mandi, minal janabah, dari sebab junub, maka caranya adalah yabda'u, beliau memulai, fayaghsilu yadayhi, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya. Thumma, kemudian yufrighu, beliau menuangkan, biyaminihi, dengan telapak tangannya, maksudnya menuangkan air, ala shimalihi, kepada tangan kirinya. Untuk apa tangan kiri ini? Ya. Fayaghsilu farjahu, lalu beliau membasuh farjinya, berarti tangan kiri itu digunakan untuk membasuh farji, ya. Maka tidak sepantasnya tangan kanan ini menyentuh farji. Thumma yatawadda, kemudian beliau berwudu. Thumma ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air. Ini menunjukkan bahwa sebelum mandi junub beliau mulai dengan wudu terlebih dahulu, baru kemudian mandi. Fayadkhilu, lalu beliau memasukkan asabi'ahu, jari-jari beliau, fi usulis sya'ri, pada pokok-pokok rambut, yaitu rambut kepala. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan bagaimana tata caranya, tapi dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan tata caranya secara terperinci, yaitu yukhallilu biha shiqqa ra'sihil ayman. Yang pertama, beliau supaya lebih besar ya ini ya. Yukhallilu biha shiqqa ra'sihil ayman. Yang pertama, beliau usap bagian kanan dari kepala ini. Jadi ambil satu air dengan satu telapak tangan, kemudian ditaruh pada bagian kepala bagian kanan, kemudian dibersihkan begini, dimasukkan jari-jarinya pada pokok-pokok atau pangkal-pangkal rambut. Thumma shiqqa ra'sihil aysar, kemudian sisi kiri dari kepala, sama dengan tadi ya, mengambil satu caukan air, kemudian di sini juga diperlakukan seperti itu. Nah, itu di dalam riwayat Baihaqi lebih lengkap. Kalau sudah bagaimana? Thumma hafana, kemudian beliau, kalau sudah semuanya maksudnya ya, jadi utara sudah, ya, kanan sudah, kiri sudah, tengah sudah, belakang sudah, ya. Thumma hafana, kemudian beliau itu menuangkan ala ra'sihi, kepada kepala beliau, thalatha hafanatin, 3 kali cawuan. Hafanat ini boleh dibaca ha, boleh dibaca hi, ya. Kalau di kitab antum hifanat juga enggak apa-apa, ya, karena ini 2 bacaan. Thalatha hafanat, 3 kali cawuan. Nah, 3 kali cawuan ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap. Di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, itu mengambilnya satu untuk bagian kanan, satu lagi untuk bagian kiri, satu lagi untuk bagian tengah. Ini sama seperti ketika menyela-nyela itu dia. Thumma afadha, kemudian beliau itu menuangkan ala sa'iri jasadihi, kepada seluruh tubuhnya, maksudnya seluruh tubuhnya yang belum terkena air, ya. Karena tadi kan baru kepala, ya, maka yang lain-lainnya belum terkena air. Nah, kata-kata afadha, menuangkan ini menunjukkan bahwasanya mandi itu tidak wajib digosok-gosok, ya. Jadi gosok ini nggak wajib seperti ini, ya.
Karena di sini hanya disebutkan menuangkan. Menuangkan itu ya sekedar basah saja. Demikian juga wudu. Wudu itu juga tidak wajib menggosok. Seandainya keran kita buka, kemudian tangan kita taruh di bawah air yang mengucur itu, ya, sudah basah dan kita tidak menggosok, nggak apa-apa. Atau kaki ya, kita julurkan terkena air keran basah. Kita malas untuk membungkuk, untuk menggosoknya, ya nggak apa-apa, itu sudah sah. Tapi kalau kita gosok maka itu lebih sempurna lagi. Dalilnya ini ya, afadha, menuangkan, berarti menggosok tidak wajib. Thumma kemudian ghassala rijlaihi, beliau membasuh kedua telapak kakinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebelum membasuh kedua telapak kakinya ini, thumma tanaha, kemudian beliau berpindah tempat. Jadi di dalam kamar mandi ini, misalnya posisi mandinya di pojok selatan, ya. Nah, maka sebelum membasuh telapak kaki itu geser dulu ke utara, nih, baru kemudian membasuh kedua telapak kaki. Nah, kata-kata membasuh kedua telapak kaki ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini maksudnya apa membasuh kedua telapak kaki ini? Ada yang mengartikan ini karena tadi di awal mandi itu beliau wudu, tetapi wudunya tanpa membasuh kaki. Jadi wudunya itu dari berkumur terus seterusnya sampai kecuali kaki, ya. Kakinya belum dibasuh. Nah, kalau begitu berarti ini menunjukkan bolehnya ada jeda antara pembasuhan anggota-anggota wudu. Misalnya saya berkumur-kumur kemudian membasuh wajah, tiba-tiba keran di selatan mati, nah, maka saya kemudian muteri masjid, pindah ke utara masjid, kemudian saya melanjutkan wudhu saya yang terputus tadi, boleh enggak? Boleh, karena di sini Nabi juga wudhu belum selesai, dipisah dengan mandi, baru dilanjutkan dengan membasuh telapak kaki, ya. Ini menurut pendapat pertama bahwa membasuh telapak kaki ini karena beliau belum membasuh ketika wudhu. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, membasuh kaki ini karena kotor, ya. Karena zaman dulu kan tanahnya itu masih tanah, jadi belum pakai keramik dan sebagainya. Maka kalau orang mandi badannya bersih otomatis, ya, tetapi bagian kakinya malah kotor dengan tanah. Itulah sebabnya Nabi pindah tadi, ya, pindah tempat supaya tempatnya lebih bersih. Nah, kemudian beliau membasuh telapak kakinya tadi. Jadi tadi wudunya sudah lengkap. Karena di awal hadis kan disebutkan tsumma yatawadda, kemudian beliau wudu, ya, di awal hadis tadi, ya. Tidak disebutkan beliau wudu kecuali kaki, nggak ada kata-kata kecuali kaki itu, ya. Nah, maka intinya ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang penting kita ambil pelajaran dari perselisihan itu malah adanya pelajaran-pelajaran yang bagus sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan hadis ini adalah muttafaq alaih dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini nomor 119. Ini kesimpulannya adalah berisi tentang tata cara mandi janabah atau mandi besar secara kamil, secara sempurna, ya. Kamil. Karena mandi janabah itu ada dua macam. Ada yang cara kamil, artinya sempurna, ada yang caranya mujzi, yang cukup. Nah, untuk yang kamil ini dalilnya hadis 119 ini. Komplit dari awal sampai akhir disebutkan secara rinci. Nah, sekarang yang mujzi, yang mencukupi saja, itu yang bagaimana? Nah, kita baca hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yakfi, sesungguhnya tiada lain mencukupi engkau wahai wanita yang haid, antahfi ala ra'siki thalatha hasayat, cukup engkau menuangkan kepada kepalamu 3 kali tuangan min ma'in dari air, thumma tufidi ala sa'iri jasadik, kemudian kamu tuangi air pada seluruh tubuhmu minal ma', dengan air, fa idza, maka tiba-tiba anti qad tahurti, kamu sudah suci." Nah, inilah cara mandi secara mujzi. Pokoknya dari atas kepala sampai bawah kaki semua kena air, ini sudah berarti sudah suci dari junub atau dari haid.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4 sahih. Maka seandainya ada seorang laki-laki junub habis mengumpuli istrinya, kemudian di dalam rumahnya ada kolam renang, dia masuk ke dalam kolam renang, niatnya dalam hatinya saya mandi junub, bismillah, plung, seluruh badannya basah, termasuk kepalanya basah, rambutnya basah, bagian kulit kepala juga basah, maka dia keluar dari kolam renangnya itu sudah suci. Itu kalau niatnya untuk mandi junub. Tapi kalau niatnya untuk renang toktil, tidak ada niatan untuk mandi junub, ya berarti belum, karena amalan itu perlu niat. Nah, dari sini saya jadi teringat satu masalah. Sebagian orang itu menyetel kaset murattal surat Al-Baqarah, kemudian didengarkan kepada orang yang sakit, katanya untuk meruqyah. Nah, ini tidak sah ruqyah seperti ini. Karena ruqyah itu adalah amal itu perlu niat. Kaset nggak punya niat, karena kaset itu nggak punya hati. Maka harus orang yang membaca. Tidak cukup setel murattal tinggal pergi ora kacek. Nah, itu termasuk satu kesalahan yang kadang-kadang dilakukan oleh umat tanpa sadar. Dan kita lanjutkan 120. Walahuma diriwayatkan oleh Bukhari Muslim fi hadits Maimunah. Thumma afragha, kemudian beliau Nabi menuangkan ala farjihi, pada farjinya, faghsalahu, lalu beliau membasuhnya bisimalihi, dengan telapak tangan kirinya. Jadi adabnya untuk membasuh kotor itu pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Thumma, kemudian daraba biha, beliau menggosok telapak tangan kiri tadi al-ardha, ke tanah. Nah, menggosok ke tanah ini tujuannya apa? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan karena tangan kirinya ini lengket, karena habis membersihkan mani. Ya, mani kan sifatnya lengket. Nah, lengketnya itu dihilangkan dengan tanah. Ada juga yang mengatakan itu untuk menghilangkan bau yang tidak enak, karena mani ini menimbulkan bau. Nah, baunya ini dinetralkan dengan apa? Dengan tanah. Tapi intinya adalah untuk membersihkan tangan, baik dari lengket atau dari bau tadi. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita sudah membersihkan kotoran atau najis, tetapi baunya ternyata masih ada, ini nggak apa-apa. Karena Nabi hanya menggosok pada tanah telapak tangan kiri saja. Sementara bagian kemaluannya tidak diusap-usapi dengan tanah. Berarti kan baunya masih ada atau di kemaluan. Yang hilang hanyalah bau dari tangan. Nah, maka para ulama mengambil kesimpulan kalau ada najis atau ada kotoran mengenai baju kita, sudah kita cuci, sudah kita ucap, ternyata di bau masih bau, nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu sudah lenyap, tetapi sisa baunya ini lama-lama juga akan lenyap, tetapi karena sangat kuatnya itu kadang-kadang masih tersisa. Saya pernah menegur istri saya, ya, ini bajunya anak kok masih pesing, ya, baunya air kencing ini. Maka dia mengatakan ini sudah saya cuci, sudah pakai sabun cuci, tapi kalau tidak pakai Baiklin itu memang masih berbau seperti itu. Nah, maka saya jadi ragu-ragu, ini berarti masih najis atau sudah suci? Nah, jawabannya hadis ini para ulama katakan kalau sudah dicuci, ya, maka bau yang tersisa itu dimaafkan. Zaman dulu belum ada Baiklin, ya. Nah, maka zaman Nabi SAW ya nyucinya ala kadar aja, pokoknya ada air kena najis dicuci begitu aja. Dan kita lanjutkan, wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, famasahaha biturab, Nabi mengusap tangannya dengan debu. Wa fi akhirih, dan pada akhir hadis, thumma ataituhu, kemudian saya datang kepada Nabi bil mindil, dengan handuk, faraddahu, maka Nabi mengembalikan handuk tadi. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan, wa ja'ala, dan beliau berbuat yang fudul ma, mengibaskan air, biyadihi, dengan telapak tangannya, ya. Jadi air yang tersisa pada tubuh ini hanya dibersihkan dengan telapak tangan ini. Nah, gitu.
Ini menunjukkan dua perkara. Pertama, bahwasanya Nabi SAW tidak memakai handuk setelah mandi. Dan memakai handuk setelah mandi ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling terkenal adalah sebaiknya tidak pakai handuk. Biasanya jenengan pakai handuk apa kan? Nah, itu nggak baik. Yang baik tidak pakai. Karena di sini Nabi menolak. Berarti sebaiknya tidak pakai handuk. Tapi boleh. Kenapa boleh? Karena Maimunah ini menyiapkan handuk, itu menunjukkan bahwa Nabi dulu-dulu pernah gitu. Sehingga Maimunah sudah paham, oh ini Nabi mandi, kasih handuk ya. Nah, ternyata Nabi waktu itu tidak mau. Berarti kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak ya. Tapi lebih afdalnya tidak memakai handuk menurut pendapat yang terkenal. Pendapat yang kedua mengatakan enggak masalah pakai anduk. Karena dalam riwayat Tirmidzi kana adalah lahu bagi Nabi SAW khirqah, kain yatanasyafu biha, yang beliau itu berhanduk dengan kain tersebut ba'dal wudu, setelah wudu. Mandi junub kan juga sama dengan wudu, yaitu membersihkan diri dari hadas. Maka kalau wudu boleh memakai handuk, maka setelah mandi juga boleh memakai handuk. Dan ini hadis derajatnya dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, meskipun sebagian ulama yang lain mendhaifkannya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang fudul ma biyadih, boleh kita mengibaskan air sisa wudu dari tangan kita. Jadi misalnya selesai berwudu, kemudian tangan kita masih basah-basah ya, kita akan salaman sama orang, nah, kita kibaskan dulu supaya bersih, kemudian salaman, gak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada hadis yang melarang? Nah, kita lihat hadisnya yang melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyribu a'yunakum minal ma'." Berilah air pada mata-mata kalian dari sedikit air indal wudu, ketika wudu. Jadi wudu, air itu dimasukkan pada mata begini supaya seger matanya. Wala tanfudu aydiyakum, jangan kalian mengibaskan tangan kalian. Fa innaha marawihu syaitan, karena itu adalah kepasnya setan. Jadi ketika tangan kita ngibas-ngibas gini ini adalah kepasnya setan. Maka dilarang. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan hadis ini kata Syekh Albani derajatnya maudhu atau palsu ya. Karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan hadis ini sahih, yang fudul ma' biyadihi, menunjukkan bolehnya kita mengibaskan air setelah wudu atau setelah mandi. 121. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu, aku berkata, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku imra'atun, seorang wanita, asyuddu, yang mengikat sya'ra ra'si, rambut kepalaku. Afa anquduhu, apakah saya harus melepasnya, melepas ikatan tadi, li ghuslil janabah, untuk mandi junub. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wal haidah, juga untuk mandi haid. Faqala, beliau mengatakan, la, tidak harus dilepas. Innama, sesungguhnya tiada lain, yakfiki, cukup bagi anda, wahai Ummu Salamah, wahai istriku, antahthi, untuk menuangkan ala ra'siki, pada kepalamu, thalatha hathayatin, 3 tuangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini membahas tentang mandi junub seorang wanita ketika rambutnya itu diikat. Padahal rata-rata rambut wanita kan banyak, sehingga kalau rambutnya diikat, itu dikhawatirkan ketika dia menuangkan air ini ada sebagian rambut yang tidak terkena basahan air. Nah, maka muncul pertanyaan, afa anqudu, bolehkah saya untuk apakah saya harus melepasnya? Nah, ternyata jawaban Nabi adalah la, tidak harus. Jadi seandainya ada sebagian dari bagian dalam rambut yang diikat itu ada yang tidak terkena air, tidak apa-apa. Yang penting anggota tubuhnya
yaitu kepala, kulitnya itu ya, dan seterusnya, yang zahir-zahir, yang tampak-tampak, itu kalau terkena air sudah nggak ada masalah. Termasuk juga mulut kita ya. Kalau seseorang berenang masuk ke dalam kolam renang tadi, niatnya untuk mandi junub, dalam keadaan mulutnya tertutup, apakah wajib dia buka mulutnya supaya air masuk ke dalam mulutnya sehingga basah, atau dia tidak wajib membuka mulutnya sehingga yang penting basah bagian luar saja? Nah, itu juga diperselisihkan. Tetapi insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah bahwa orang mandi junub itu tidak wajib baginya untuk membuka mulutnya tadi ya. Karena yang penting adalah bagian zahir dari tubuhnya ya. Maka yang tidak zahir, yang tidak tampak itu tidak harus dibuka ya. Sehingga hidung juga nggak harus dibuka ini ya. Nah, mulut nggak harus dibuka ini. Maka kita nyemplung ke dalam kolam renang, plung, mulutnya tertutup, kemudian keluar ya, niatnya mandi junub, ini sudah sah. Sebagaimana rambutnya wanita ini ketika ada bagian dalamnya yang tidak terkena air, maka ini sudah sah berdasarkan sabda Nabi SAW, cukup bagi engkau menuangkan air pada kepalamu 3 tuangan. Tapi memang saya harus jujur, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat memerinci ya, kalau rambutnya tebal, kemudian ikatannya berarti kencang ya, atau ikatannya tebal, maka ini harus dilepas. Kalau rambutnya tipis seperti Ummu Salamah ini, maka tidak harus dilepas. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat-pendapat seperti ini tanpa dalil sehingga tidak bagus untuk diikuti. Dari mana Anda tahu bahwa Ummu Salamah rambutnya tipis? Enggak ada dalilnya di sini. Apakah Ummu Salamah pernah cerita rambutku tipis? Enggak ada. Dalam satupun riwayat hadis ini tidak ada kata-kata rambutnya Ummu Salamah tipis. Maka kembali ke masalah yang pertama, atau kembali ke pendapat yang pertama, terkena air atau tidak terkena air, asalkan kita sudah menuangkan 3 kali. Kalau sekarang pakai ciduk berarti 3 ciduk. Nah, ini sudah cukup. Karena semuanya sudah basah, kecuali mungkin bagian kecil dari ikatan rambut bagian tengahnya itu mungkin ada yang belum basah. Dan kemudian masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hadis ini disebutkan, apakah saya harus melepas ikatan rambut untuk mandi junub? Dalam riwayat yang lain juga mandi haid. Nah, perlu antum ketahui bahwa kata-kata wal haidah dan mandi haid ini adalah dhaif. Maka di sini sengaja saya kasih tanda kurung. Wa fi riwayatin wal haidah. Ini dhaif. Yang sahih adalah hanya sampai pada ini saja. Afa anquduhu li ghusl janabah? Apakah saya harus melepasnya kalau mandinya mandi junub? Tidak ada kata-kata dan mandi haid. Nah, maka muncul perselisihan pendapat di antara para ulama di sini. Ada yang berpendapat ini hadis hukumnya untuk mandi junub saja. Kalau mandi junub, maka wanita ini tidak harus melepas ikatan. Tapi kalau mandi haid, maka dia harus melepas ikatan. Kenapa? Karena mandi junub itu bisa berulang-ulang, bisa sepekan 2 kali, 3 kali. Bahkan kalau pengantin baru bisa 1 hari 2 kali, 3 kali. Nah, maka kalau harus dilepas terus, kasihan ini wanita. Kalau mandi haid itu hanya 1 bulan sekali, maka melepasnya tidak susah. Berarti harus dilepas. Ini menurut sebagian ulama ya. Saya tampilkan contohnya siapa yang berpendapat seperti itu. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, babu naqdil mar'ati sya'raha, bab wanita melepas ikatan rambutnya inda ghusl mahid, ketika mandinya mandi untuk haid. Nah, ini pendapat Imam Bukhari. Jadi menurut Imam Bukhari, kalau mandinya mandi junub, ikatan nggak usah dilepas. Tapi kalau haid harus dilepas. Dalilnya apa? Mari kita perhatikan. Waktu itu Aisyah keluar untuk ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba fa'adrakani yaumu Arafah, saya masuk hari Arafah wa ana haid, saya lagi haid, susah jadinya ya.
Fasyakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, da'i umrataki, tinggalkan umrahmu, wamqudi ra'saki, dan lepaslah ikatan rambutmu, wamtashiti, bersisirlah, wa ahalli bil hajj, gantilah kamu melakukan ibadah haji. Jadi intinya orang yang haid ini disuruh oleh Nabi untuk umqudi ra'saki, melepas ikatan rambutmu. Maka Imam Bukhari berpendapat kalau mandinya adalah mandi haid, maka harus melepas ikatan rambutnya. Tapi coba perhatikan, pendapat yang lebih baik adalah bahwasanya wanita haid tidak harus melepas ikatan rambutnya ketika dia mandi haid. Adapun di sini Rasulullah mengatakan wangqudi ra'saki, lepaslah ikatan rambutmu. Ini bukan mandi haid. Ini kan masih haid kan Aisyah. Yang disebut mandi haid itu kalau haidnya sudah selesai kemudian mandi, itu namanya mandi haid. Nah, di sini bukan mandi haid ini. Ini namanya mandi tanzif, ya, mandi kebersihan saja. Karena dia ingin masuk dalam ibadah haji, maka dia disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum ihlal atau sebelum ihram. Nah, maka di sini mandinya bukan mandi haid. Karena itu pendapat yang lebih baik insyaallah taala, mau mandi haid, mau mandi junub, tidak wajib untuk melepas ikatan bagi kepala rambut kepala wanita. Satu hadis yang menguatkan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Balagha Aisyah, telah sampai berita kepada Aisyah, anna Abdullah bin Amr, bahwasanya Abdullah bin Amr, sahabat Nabi yang ahli ibadah, ya'murun nisa, menyuruh para wanita, idza ghtasalna, kalau mereka mandi, ayyangqutna ru'usahunna, untuk melepas ikatan rambutnya. Ini berarti zahirnya disuruh secara mutlak, ya. Mau mandi haid, mau mandi junub, pokoknya harus dilepas. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ya ajaban li ibni Amr hadza, aneh Ibnu Amr ini, ya'murun nisa, dia suruh para wanita, idza ghtasalna, jika mandi, ayyangqutna ru'usahunna, untuk melepas ikatan. Ngapain? Ya, enggak wajib. Nabi saja tidak mewajibkan. Afala ya'muruhunna ayyahlikna ru'usahun, kenapa tidak disuruh sekalian gundul aja, ya, supaya basah total, ya. Artinya aneh ini perbuatan fatwa dari Abdullah bin Amr ini. Kemudian Aisyah menampilkan dalil, sungguh-sungguh aku telah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu ember, wala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghat, saya hanya menuangkan 3 kali tuangan pada kepala saya tanpa saya lepas. Nah, ini zahirnya berlaku umum karena Aisyah mengingkari fatwa umumnya Abdullah bin Amr yang menyuruh wanita mandi haid atau mandi janabah untuk melepas ikatan. Nah, Aisyah berarti mengatakan, ya, berpendapat bahwa itu tidak perlu, baik mandi haid maupun mandi janabah. Tapi memang lebih baik, nih, kalau bisa dilepas untuk mandi haid ini, untuk mandi haid, okay? Karena mandi haid ini diperselisihkan. Tapi kalau untuk mandi janabah nggak usah dilepas karena sudah jelas hadisnya, nih. Tapi kalau mandi haid ini yang diperselisihkan ini, maka ini sebaiknya dilepas. Mungkin ada yang bertanya, bukankah pada hadis berikutnya, okay? Ini hadis 122 saya loncati, 123 saya loncati lagi, kemudian saya lanjutkan 124 karena paling bagusnya membahasnya seperti ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya tahta kulli sya'ratin, di bawah setiap rambut, setiap helai rambut, janabatan, itu mengandung jenabat. Faghsilu sya'ra, karena itu basuhlah rambut, jangan sampai ada yang tidak basah. Wa anqul bashar, dan jernihkanlah atau bersihkanlah al-bashar, kulit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tetapi hadis ini wadha'afahu, keduanya mendhaifkannya, berarti hadis ini dhaif, tidak dapat dijadikan dalil. Maka dalam kitab saya ini saya kasih tanda garis bawah. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menentang hadis sebelumnya tadi
yang mengatakan tidak harus dilepas. Lah kalau tidak dilepas, tidak terkena air gimana? Nggak apa-apa. Nabi membolehkan, nggak ada masalah. Ini hukum sudah ditetapkan oleh Nabi, kita nggak usah banyak komentar. Kita lanjutkan hadis 122. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku la uhillu, aku tidak menghalalkan masjid li haidin, untuk wanita haid, wala junubin, tidak pula untuk orang yang junub. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sebelum membahas hadis ini, kita bahas terlebih dahulu derajatnya. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan seperti Ibnu Khuzaimah, sebagian ulama lagi mendhaifkan seperti Ibnu Rif'ah. Dia mengatakan bahwasanya dalam periwayatan hadis ini ada rawi yang matruk. Matruk itu termasuk rawi yang dhaif. Demikian juga yang mendhaifkan antara lain adalah Al-Imam Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang lain. Maka kesimpulannya hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kalau begitu kesimpulannya gini. Siapa yang mengatakan hadis ini sahih berarti mengatakan haram hukumnya wanita haid atau orang laki-laki junub berada atau tinggal di masjid. La uhillu, saya tidak halalkan, berarti haram. Ada laki-laki habis membuli istrinya, kemudian melihat ada kajian di masjid ini, ikut duduk, nggak boleh, haram. Itu menurut yang mensahihkan hadis ini. Tapi bagi yang mendhaifkan hadis ini, maka mereka mengatakan ini hadis tidak bisa dijadikan dalil, berarti wanita haid, orang junub boleh berada di dalam masjid, tidak ada masalah. Yang penting jangan mengotori masjid. Kalau zaman dulu wanita-wanita belum punya softtek, sehingga susah untuk menjaga atau mengkontrol darah haid. Tapi sekarang ini sudah ada softtek dan sebagainya, sehingga sudah bisa ditangani dengan gampang. Kalau darah haidnya sangat deras, softtek tidak cukup gimana? Ada pempes, sudah gampang pokoknya. Akan tetapi hendaklah tetap saja dijaga jangan sampai menetes atau mengotori masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk takwanya hati. Masjid termasuk syiar Allah, harus diagungkan, jangan dikotori, apalagi dengan sesuatu yang najis seperti darah haid. Saya pribadi termasuk mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif karena ada rawi yang matruk tadi. Demikian juga ada rawi namanya Bintu Dijajah, dia seorang rawi yang tidak dikenal, makbul saja kalau dikuatkan, tapi kalau tidak dikuatkan maka tidak makbul, tidak diterima. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya orang junub masuk masjid gak ada masalah. Contoh, mohon maaf ini, saya lafal kata kuncinya lupa, tapi disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya para pemuda-pemuda yang belum menikah itu di masa Nabi itu tidurnya di masjid. Nah, para ulama katakan namanya orang tidur di masjid itu pasti juga kadang-kadang mengalami junub atau mimpi basah, apalagi para pemuda, syahwatnya masih kuat. Nah, sehingga menunjukkan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi itu mereka meskipun junub tetap berada di masjid karena mereka tidurnya memang di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Tapi untuk kehati-hatian, sangat bagus kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kami, Ustadz Rashid Ba'asyir. Beliau menyuruh para wanita yang ikut pengajian di masjid apabila haid untuk berada di terasnya masjid, di tempat yang tidak digunakan untuk sholat. Jadi para wanita jangan masuk ke karpet yang digunakan untuk sholat, karena dikhawatirkan kalau ada darah yang menempel atau menetes, maka ini akan menajiskan karpet, susah untuk bersihkan. Kalau di teras tidak ada masalah. Maka tidak harus wanita yang haid menunggu suaminya sholat, dia berada di pojok masjid luar sana, kasihan kedinginan. Ya, seperti saya tadi lihat masuk pas sholat maghrib tadi, ada wanita di pojok sana, kasihan itu. Itu mungkin karena haid, ya, dia tidak berani masuk masjid. Sebenarnya nggak ada masalah, asalkan hanya di teras saja, ya,
nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan hadis 123. Wa anha qalat kuntu adalah aku Aisyah aghtasilu mandi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi min ina'in wahid dari satu wadah. Maksudnya satu ember ya. Takhtalifu bergantian aidina tangan-tangan kami fihi di dalam ember tadi. Mandinya mandi apa? Minal janabah, mandi karena junub. Hadis muttafaqun alaih. Zaid bin Hibban wa taltaqi dan berjumpa tangan-tangan kami. Jadi tangan-tangannya bersentuhan karena embernya kecil sementara keduanya mengambil bersamaan. Hadis ini menunjukkan dua perkara, bahwasanya suami istri yang junub itu boleh mandi bersamaan. Jadi sebagaimana ada sholat jamaah, ada makan jamaah, juga ada apa? Mandi jamaah. Sudah pernah dilakukan atau tidak? Pernah ya? Nah, alhamdulillah. Yang belum pernah diniatkan melakukan. Kalau sudah tua ya nggak apa-apa, ajak istrinya, ayo kita ulangi lagi sunnah Nabi. Tapi yang belum menikah maka diniatkan nanti kalau menikah melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mandinya bersama di dalam kamar mandi. Ini hukumnya menurut para ulama adalah mubah, boleh. Jadi bukan sunnah atau sunnah muakkadah atau wajib, bukan ya, tetapi apa? Mubah. Hukumnya adalah boleh saja. Adat kita orang Indonesia mandi sendiri-sendiri, nggak apa-apa, karena adat itu tidak berselisih dengan apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin tegaskan tadi ya, setiap ada sunnah Nabi atau perbuatan Nabi yang kita belum melakukan, kita niatkan dalam hati untuk kita lakukan meskipun hanya satu kali seumur hidup. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad, demikian juga perkataan Al-Imam Ats-Tsauri, saya ingat saya. Keduanya mengatakan, setiap kali ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya membacanya dan saya belum mengamalkannya, maka saya mengamalkannya meskipun hanya satu kali dalam seumur hidup saya. Dan itu memang sudah dipesankan oleh ibunya Sufyan Ats-Tsauri ketika Sufyan Ats-Tsauri masih kecil. Kamu silahkan menuntut ilmu sana, cari hadis Nabi. Adapun saya akan bekerja menenun baju, nanti upahnya itu akan saya gunakan untuk membayari kamu sekolah. Kemudian ibunya mengatakan, setiap kali kamu sudah mempelajari 10 hadis, kamu harus perhatikan apakah amalmu tambah atau enggak. Kalau kamu tambah ilmu tapi enggak tambah amal, serasa belajar, orang gunani. Itu pesan dari ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, makanya Sufyan Ats-Tsauri itu setiap membaca hadis Nabi, dia belum melakukan, dia selalu ingin melakukan meskipun sekali dalam seumur hidup. Ini pembahasan pertama dari hadis ini. Pembahasan kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya satu wadah air yang dia terciprati atau terkenai air yang sudah digunakan untuk bersuci atau air musta'mal itu masih suci. Jadi misalnya ini ada ciduk, kemudian kita mencelupkan tangan kita dalam ciduk kita, kita berwudu. Nah, bekas dari air wudu kita akan menetes di ciduk tadi, nggak ada masalah, suci itu nggak ada masalah. Yang mengatakan air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci itu tidak kuat. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan bab berikutnya, bab tayamum, dan sisa waktu mungkin 2 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.